Aku disiksa dan dipaksa tidur di luar rumah saat hujan deras oleh mertuaku sendiri. Saat tubuhku hampir pingsan karena kedinginan, seorang pengemudi ojol tiba-tiba berhenti dan menolongku. Ketika ku buka helmnya, badanku langsung gemetar. Ternyata suamiku yang baru pulang dari tugas. Namun, yang membuat semua orang berubah pucat bukan kepulangannya, melainkan keputusan yang diambilnya tepat pada tengah malam. Ternyata, sebelum masuk ke ini ceritanya, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe channel Cerita Nazea agar bisa menyajikan cerita yang seru dan menarik setiap harinya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Namaku Kania. 2 tahun lalu aku menikah dengan Raihan, pria yang selalu membuatku percaya kalau rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, tetapi tentang seseorang yang selalu membuatmu merasa aman. Sejak pertama kali bertemu, Raihan memang tidak banyak bicara, namun setiap ucapannya selalu ditepati. Karena itulah saat ia memintaku bersabar menerima penugasan pertamanya setelah kami menikah, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Raihan adalah seorang tentara. Beberapa hari setelah pernikahan kami, ia mendapat perintah bertugas selama 8 bulan di daerah perbatasan. Sebelum berangkat, ia menggenggam kedua tanganku erat. Matanya berkaca-kaca, seolah berat meninggalkanku. Ia berpesan agar aku tinggal sementara di rumah orang tuanya. Menurutnya, ia akan jauh lebih tenang jika ada keluarganya yang menemaniku. Di depan Raihan, mertuaku tersenyum sangat hangat. Mereka memelukku sambil berkata bahwa mulai hari itu mereka akan menganggapku seperti anak kandung sendiri. Aku benar-benar mempercayainya. Hari keberangkatan Raihan menjadi hari yang paling berat dalam hidupku. Aku mengantar suamiku sampai gerbang markas. Sebelum masuk ke kendaraan dinas, ia masih sempat menoleh, melambaikan tangan, lalu tersenyum ke arahku. Aku membalas senyumnya sambil menahan air mata. Saat mobil yang membawa Raihan menghilang dari pandangan, aku sama sekali tidak tahu kalau kebahagiaanku juga ikut pergi bersamanya. 3 hari pertama di rumah, mertuaku terasa biasa saja. Mertuaku masih bersikap ramah. Iparku juga sering mengajakku mengobrol. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku memang terlalu khawatir. Namun, semua berubah tepat pada hari keempat. Pagi itu, aku baru saja selesai menyapu halaman ketika mertuaku memanggil dengan suara keras. Ia menunjuk lantai ruang tamu yang sebenarnya hanya terkena sedikit debu karena angin. Tanpa sempat menjelaskan apapun, ia langsung memarahiku habis-habisan. Katanya, aku menantu malas. Katanya lagi, aku hanya pandai menghabiskan uang anaknya. Sejak hari itu, semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabku. Aku harus bangun sebelum azan subuh, memasak, mencuci, mengepel, membersihkan halaman, menyiram tanaman, hingga mencuci pakaian seluruh penghuni rumah. Semuanya kulakukan sendirian. Kalau ada sedikit saja yang dianggap kurang sempurna, mertuaku langsung menghina. Iparku pun mulai ikut-ikutan. Awalnya hanya dengan kata-kata kasar. Lama-kelamaan mereka mulai mendorong bahuku, menjambak rambutku, bahkan menamparku hanya karena hal-hal sepele. Aku beberapa kali ingin pulang ke rumah orang tuaku. Namun, setiap kali aku mengingat wajah Raihan yang sedang bertugas menjaga negara, niat itu selalu kurungkan. Aku tidak ingin menjadi alasan yang membuat pikirannya terpecah. Seminggu kemudian, Raihan melakukan panggilan video untuk pertama kalinya. Jantungku langsung berdebar. Aku begitu rindu melihat wajahnya. Tetapi sebelum panggilan itu kuangkat, mertuaku tiba-tiba merampas ponsel dari tanganku. Ia menyuruhku mencuci muka, merapikan rambut, dan mengganti bajuku yang penuh bekas sabun dengan pakaian yang lebih rapi. Aku menurut tanpa mengerti. Beberapa menit kemudian, ponsel itu dikembalikan kepadaku. Mertuaku berdiri tepat di sampingku. Iparku ikut berdiri di belakang kamera. Raihan tersenyum lebar dari layar. Ia bertanya, apakah aku sehat? Apakah aku betah tinggal bersama orang tuanya? Apakah mereka menjagaku dengan baik? Sebelum aku sempat menjawab, mertuaku langsung mengusap pundakku sambil tersenyum ke arah kamera. Aku mengerti maksud tatapan matanya. Kalau aku berkata jujur, sesuatu yang buruk akan terjadi setelah panggilan itu selesai. Aku memaksakan senyum. Aku berkata bahwa aku baik-baik saja. Aku bilang mertuaku sangat perhatian. Aku bilang iparku sering membantuku. Aku sempat tertawa kecil agar Raihan semakin tenang. Melihat itu, wajah Raihan tampak lega. Ia berkata, sempat khawatir meninggalkanku sendirian. Aku hanya mengangguk sambil menahan air mata yang hampir jatuh.
Sebelum panggilan berakhir, Raihan berkata bahwa ia sangat merindukanku dan berjanji akan segera pulang begitu tugasnya selesai. Aku mengangguk lagi. Namun kali ini dadaku terasa sesak. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin memintanya pulang. Aku ingin memeluknya, tetapi semua kata itu hanya berhenti di tenggorokanku. Layar ponsel perlahan menghitam. Senyum di wajahku langsung menghilang. Belum sempat aku menarik napas, suara tamparan keras menggema di ruang tamu. Pipiku terasa panas, tubuhku terhuyung hingga hampir jatuh. Mertuaku menatapku dengan wajah penuh kebencian. Lalu ia berbisik pelan di dekat telingaku, "Bagus. Terus saja bohongi anakku. Selama Raihan masih bertugas, hidupmu sepenuhnya ada di tanganku." Aku hanya menunduk sambil menggenggam pipiku yang masih terasa perih. Saat itulah aku sadar, 8 bulan ke depan akan menjadi waktu terpanjang dan paling menyakitkan dalam hidupku. Sejak tamparan itu, aku mulai mengerti satu hal. Mertuaku tidak hanya ingin membuatku menderita. Mereka ingin membuatku merasa tidak memiliki siapapun. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Bukan karena pekerjaan rumah yang begitu banyak, melainkan karena setiap usaha untuk bertahan selalu dibuat sia-sia. Suatu pagi setelah selesai mencuci pakaian, aku menyadari dompetku tidak ada di dalam lemari. Aku mencarinya ke seluruh kamar, di bawah bantal, di dalam tas, di sela-sela lipatan pakaian. Tetapi hasilnya tetap sama. Dompetku hilang. Saat kuberanikan diri bertanya kepada mertuaku, beliau justru melemparkan dompet itu ke lantai. Semua kartu identitas masih ada. Namun kartu ATM pemberian Raihan sudah tidak ada. Beliau tersenyum tipis. Katanya, mulai sekarang semua uang kiriman Raihan akan beliau pegang agar tidak kuhabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Aku hanya bisa menatap kosong. Aku tahu membantah tidak akan mengubah apapun. Sejak hari itu, setiap kali ada uang masuk dari Raihan, aku hanya bisa melihat notifikasi singkat di ponsel mertuaku. Tidak pernah sekalipun uang itu sampai ke tanganku. Anehnya, beberapa hari kemudian iparku mulai sering membawa barang-barang baru. Sepatu baru, tas baru, ponsel baru. Bahkan hampir setiap malam ia pulang membawa makanan mahal sambil tertawa bersama teman-temannya. Aku tidak pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Jawabannya sudah terlalu jelas. Sementara mereka menikmati uang hasil kerja keras Raihan, aku justru harus berpikir bagaimana caranya mengganjal perut sampai pagi. Seringkali aku hanya makan nasi putih dengan sedikit garam. Kalau beruntung, masih ada sisa sayur dingin yang tidak habis dimakan mereka. Tubuhku mulai lemas. Pakaianku semakin longgar. Namun tak seorang pun peduli. Yang membuatku lebih sedih justru bukan rasa lapar itu, melainkan kerinduan kepada suamiku yang tidak pernah bisa kusampaikan. Aku mulai menulis surat. Setiap malam setelah semua penghuni rumah tidur, aku mengambil selembar kertas bekas dari laci meja. Di bawah cahaya lampu kecil, aku menulis semua yang tidak sanggup kuucapkan lewat telepon. Aku bercerita kalau aku sangat merindukannya. Aku bercerita kalau aku masih kuat bertahan. Tetapi aku sengaja tidak menulis tentang semua luka yang kualami. Aku hanya berharap surat itu bisa sampai. Setidaknya Raihan tahu kalau aku selalu menunggunya pulang. Surat pertama kusisipkan kepada seorang tetangga yang sering mengantar sayur keliling. Beliau berjanji akan memasukkannya ke kantor pos saat pergi ke pasar. Aku menunggu berhari-hari. Tidak ada balasan. Aku berpikir mungkin surat itu belum sampai. Aku menulis lagi, lalu lagi, dan lagi. Sampai akhirnya ada 7 surat yang kukirim dalam waktu hampir 2 bulan. Tak satu pun mendapat jawaban. Sesekali aku mulai bertanya dalam hati, apa Raihan benar-benar sibuk atau memang suratku tidak pernah diterima? Jawaban itu datang tanpa sengaja. Sore itu aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba kulihat mertuaku membawa sebuah kotak kardus ke dekat tungku pembakaran sampah. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun sesaat kemudian, angin meniup selembar kertas hingga jatuh beberapa langkah dari tempatku berdiri. Aku langsung mengenali tulisan tanganku sendiri. Jantungku berdetak sangat keras. Dengan tangan gemetar aku memungut kertas itu. Belum sempat kubaca, mertuaku datang merebutnya. Beliau tertawa pelan, lalu tanpa rasa bersalah melempar seluruh isi kardus ke dalam api. Lembar demi lembar suratku mulai menghitam. Tulisan yang kutulis setiap malam perlahan berubah menjadi abu. Air mataku langsung mengalir. Aku bahkan tidak sempat menyelamatkan satu pun. Mertuaku menatapku sambil tersenyum puas. Beliau berkata bahwa selama ini tidak ada satu surat pun yang pernah keluar dari rumah itu.
Semua sudah beliau ambil lebih dulu. Beliau juga berkata bahwa anaknya tidak boleh tahu sedikit pun tentang keadaanku. Kalau sampai Raihan pulang karena memikirkan istrinya, maka akulah yang akan disalahkan. Aku hanya memandangi sisa-sisa kertas yang terus terbakar. Di antara abu yang berterbangan, aku merasa semua harapanku ikut lenyap. Malam harinya, aku mendengar pertengkaran kecil dari kamar mertuaku. Awalnya aku tidak sengaja menguping, namun satu kalimat membuatku membeku. Ayah mertuaku berkata bahwa tagihan pinjaman sudah jatuh tempo dan mereka harus segera mencari uang lagi. Iparku menjawab dengan santai. Katanya, masih ada kiriman dari Raihan bulan depan. Kalimat berikutnya membuat napasku tercekat. Ibu mertuaku berkata, semua uang itu harus dipakai menutup utang ayah mertua yang terus membengkak karena kebiasaannya bermain judi. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menangis keras. Saat itulah aku akhirnya mengerti. Selama ini mereka bukan hanya menyiksaku, mereka juga menjadikan Raihan sebagai mesin uang untuk menutup semua kesalahan mereka. Aku kembali ke kamar dengan langkah yang terasa begitu berat. Malam itu aku tidak bisa tidur sedikit pun. Aku hanya memandangi langit-langit kamar sambil memikirkan satu hal. Kalau suatu hari Raihan mengetahui semua ini, entah seberapa hancur hatinya nanti. Sejak mengetahui semua suratku dibakar, aku berhenti berharap ada kabar yang bisa sampai kepada Raihan. Aku tidak lagi menulis surat, bukan karena sudah menyerah, melainkan karena aku tidak sanggup melihat harapanku kembali berubah menjadi abu. Hari-hariku terasa semakin sunyi. Satu-satunya penghibur hanyalah kalender kecil yang tergantung di dinding kamar. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu mencoret satu tanggal yang sudah kulewati. Semakin banyak coretan itu, semakin dekat pula hari kepulangan Raihan. Aku terus menghitung 30 hari, 25 hari, 20 hari, sampai akhirnya tinggal 2 minggu lagi. Entah kenapa, menjelang kepulangan Raihan, sikap mertuaku justru berubah. Mereka mulai sering berbisik-bisik setiap kali melihatku. Kalau aku masuk ruang tamu, pembicaraan mereka langsung berhenti. Kalau aku mendekat, mereka saling memberi kode dengan tatapan mata. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan, namun perasaanku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa hari kemudian, ponsel mertuaku berdering. Beliau sengaja mengangkatnya di ruang tengah. Aku yang sedang mengepel lantai tidak sengaja mendengar suara Raihan dari balik telepon. Dadaku langsung berdebar. Aku sangat merindukan suaranya, namun aku tidak berani mendekat. Mertuaku tertawa kecil sambil berkata bahwa semua keadaan di rumah baik-baik saja. Beliau bahkan mengatakan aku semakin gemuk karena terlalu dimanjakan. Aku hanya menunduk. Aku tahu semua itu bohong. Tiba-tiba mertuaku memanggil namaku. Beliau menyuruhku mendekat. Ponsel itu diarahkan ke wajahku. Aku melihat Raihan tersenyum dari layar. Senyum yang selama ini selalu menjadi penyemangat hidupku. Ia bertanya, apakah aku sehat? Aku mengangguk pelan. Belum sempat aku berkata apa-apa, mertuaku berdiri tepat di belakangku. Tangannya mencengkeram bahuku sangat kuat. Rasa sakitnya membuatku hampir meringis. Aku terpaksa kembali mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Raihan tidak langsung tersenyum seperti biasanya. Ia justru menatapku cukup lama. Sangat lama. Tatapannya berpindah dari wajahku ke tanganku, lalu kembali ke wajahku lagi. Aku spontan menarik lengan bajuku ke bawah. Di pergelangan tanganku masih ada bekas lebam yang belum hilang. Aku takut ia melihatnya. Beberapa detik kemudian, Raihan bertanya dengan suara pelan, "Kenapa wajahmu kelihatan capek sekali?" Aku buru-buru menjawab kalau aku hanya kurang tidur. Mertuaku langsung menyela, katanya aku terlalu semangat membantu pekerjaan rumah sampai lupa istirahat. Raihan mengangguk, tetapi entah kenapa wajahnya tidak terlihat benar-benar percaya. Sebelum telepon ditutup, ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Ia bilang tidak sabar ingin segera pulang. Kalimat itu terdengar biasa, namun sorot matanya terasa berbeda. Seolah-olah ia sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkannya di depan ibunya. Sejak panggilan itu berakhir, hatiku tidak tenang. Aku terus mengingat tatapan Raihan. Untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, aku merasa suamiku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya berharap firasatku benar. Beberapa hari kemudian, mertuaku tampak semakin sibuk. Rumah dibersihkan, perabot dirapikan, makanan kesukaan Raihan mulai dimasak. Beliau bahkan membeli tirai baru untuk ruang tamu. Melihat semua itu, aku mengira hari kepulangan Raihan sudah semakin dekat. Namun,
Saat aku bertanya kapan Raihan akan pulang, mertuaku hanya tersenyum sinis. Beliau berkata, kalaupun Raihan pulang, ia tetap akan percaya kepada ibu yang melahirkannya daripada kepada istri yang baru dikenalnya beberapa tahun. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Malam itu aku sulit memejamkan mata. Aku memandangi foto pernikahan kami yang kusimpan di dalam laci. Dalam hati aku hanya berdoa, semoga Raihan pulang sebelum semuanya terlambat. Aku sama sekali tidak tahu. Hari yang paling kutakuti akhirnya datang. Sejak pagi, wajah mertuaku terlihat lebih dingin daripada biasanya. Beliau tidak banyak bicara. Justru itulah yang membuatku semakin gelisah. Setiap kali beliau diam, selalu ada sesuatu yang buruk menungguku. Menjelang sore, langit mulai menghitam. Angin bertiup semakin kencang hingga dedaunan di halaman beterbangan kemana-mana. Beberapa tetangga terlihat buru-buru menutup jendela sebelum hujan turun. Aku sedang berada di dapur ketika iparku masuk sambil membawa kantong belanja. Ia melemparkan kantong itu begitu saja ke atas meja. Semua isinya berhamburan. Telur pecah, cabai berserakan, botol kecap menggelinding sampai ke lantai. Belum sempat aku memungutnya, iparku langsung menunjuk ke arahku. Katanya semua itu salahku. Aku mencoba menjelaskan bahwa sejak tadi aku bahkan tidak keluar rumah. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Mertuaku datang dengan wajah penuh amarah. Beliau mengambil sapu kayu yang bersandar di dekat pintu dapur. Tanpa banyak bicara, gagang sapu itu menghantam lenganku. Rasa nyeri langsung menjalar sampai ke bahu. Aku refleks mundur. Beliau justru semakin murka. Katanya aku berani melawan. Satu dorongan keras membuat tubuhku membentur meja makan. Piring-piring yang berada di atas meja jatuh berserakan. Suara pecahannya memenuhi seluruh rumah. Aku belum sempat bangkit ketika rambutku dijambak. Tubuhku diseret melewati ruang tamu menuju teras depan. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis. Beberapa detik kemudian berubah menjadi hujan deras yang disertai angin. Pintu rumah dibuka lebar. Tubuhku didorong keluar begitu saja. Aku jatuh tersungkur di halaman. Lututku menghantam batu hingga terasa perih. Sebelum sempat berdiri, gerbang langsung dikunci dari dalam. Lampu teras dimatikan. Aku memanggil nama mertuaku berkali-kali. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara tawa iparku dari balik pintu. Aku mencoba berteduh di sudut teras. Namun beberapa saat kemudian, air bekas pel lantai disiramkan dari jendela tepat ke arahku. Tubuhku yang sudah basah kuyup menjadi semakin dingin. Aku akhirnya duduk memeluk kedua lututku. Angin malam menusuk hingga ke tulang. Aku mulai menggigil tanpa bisa kukendalikan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Entah sudah berapa lama aku berada di luar, tanganku mulai sulit digerakkan. Pandanganku perlahan kabur. Di sela derasnya hujan, samar-samar kulihat beberapa tetangga membuka sedikit pintu rumah mereka. Mereka melihat ke arahku. Ada yang menatap iba, ada yang ingin mendekat. Namun, tak seorang pun berani melangkah. Semua mengenal sifat mertuaku. Tidak ada yang ingin ikut menjadi sasaran kemarahannya. Aku tidak menyalahkan mereka. Kalau berada di posisi mereka, mungkin aku juga akan ketakutan. Aku menundukkan kepala. Dalam hati aku hanya berdoa, ya Allah, kalau memang aku masih harus bertahan, tolong kuatkan aku malam ini. Kalau tidak, tolong jaga suamiku dimanapun dia berada. Air mataku bercampur dengan air hujan. Aku tidak lagi merasakan dingin. Tubuhku mulai mati rasa. Kelopak mataku terasa semakin berat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin motor mendekat. Lampunya menembus derasnya hujan. Motor itu berhenti tepat di depan rumah. Aku mengangkat kepala perlahan. Seorang pengemudi ojol turun dari motornya. Ia masih mengenakan jas hujan lengkap. Wajahnya tertutup helm dan masker. Ia melihat ke arahku beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Aku mengira ia salah alamat. Dengan suara pelan, aku mengatakan bahwa aku tidak memesan makanan ataupun kendaraan. Namun, pengemudi itu tidak menjawab. Ia justru membuka resleting jaket hijaunya, lalu melepaskan jaket tebal yang dikenakannya. Perlahan ia menyelimuti tubuhku yang menggigil. Jaket itu masih terasa hangat. Entah kenapa aroma parfum yang menempel di jaket itu terasa begitu akrab. Aku pernah mencium aroma itu berkali-kali, tetapi pikiranku sudah terlalu lemah untuk mengingatnya. Pengemudi itu kemudian berjongkok di depanku. Dengan sangat hati-hati, ia mengangkat tubuhku yang sudah hampir tidak memiliki tenaga. Ia membantuku naik ke atas motor.
Tangannya terus menopang bahuku agar aku tidak terjatuh. Saat itulah pandanganku tanpa sengaja berhenti pada pergelangan tangan kirinya. Ada sebuah jam tangan hitam yang sangat kukenal. Jam itu adalah hadiah ulang tahun dariku. Aku membelinya dengan uang hasil lembur sebelum kami menikah. Tidak mungkin ada orang lain yang memilikinya. Dadaku langsung berdebar sangat kencang. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mengangkat tangan perlahan. Jariku menyentuh helm hitam yang menutupi wajah pengemudi itu. Ia tidak menahanku. Aku membuka pengait helmnya lalu mengangkatnya perlahan. Begitu wajah itu terlihat jelas di hadapanku, napasku seolah berhenti. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Raihan, suamiku, menatapku dengan mata yang sudah dipenuhi air mata. Bibirnya bergetar, tangannya perlahan menyentuh pipiku yang penuh lebam. Ia seperti tidak percaya melihat keadaan istrinya sendiri. Lalu Raihan memelukku sangat erat. Pelukan yang selama 8 bulan hanya bisa kurindukan dalam doa. Di tengah derasnya hujan, aku bisa merasakan tubuhnya ikut gemetar. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik di telingaku. Maafkan Mas. Mas benar-benar tidak tahu kalau selama ini kamu hidup seperti ini. Kalimat itu membuat tangisku pecah. Namun sebelum aku sempat menjawab, tatapan Raihan perlahan berubah. Ia menoleh ke arah rumah orang tuanya yang masih tertutup rapat. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Raihan tidak membawaku kembali ke rumah. Motor terus melaju membelah jalan yang basah oleh hujan. Aku memeluk pinggangnya pelan karena tubuhku sudah tidak sanggup menopang diri sendiri. Sepanjang perjalanan tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Aku tahu bukan karena Raihan tidak ingin bertanya, melainkan karena ia sedang berusaha menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada amarah. Sekitar 15 menit kemudian, motor berhenti di depan sebuah rumah sakit yang masih membuka layanan gawat darurat. Raihan segera turun. Ia membantuku turun dengan sangat hati-hati. Saat kakiku menyentuh lantai, lututku langsung lemas. Untung saja Raihan sigap menopang tubuhku sebelum aku kembali terjatuh. Ia memanggil perawat dengan suara yang terdengar terburu-buru. Beberapa menit kemudian, aku sudah berada di ruang pemeriksaan. Dokter perempuan yang memeriksaku tampak terdiam cukup lama. Beliau memeriksa satu persatu luka di wajah, tangan, punggung, hingga kakiku. Sesekali beliau menggeleng pelan. Aku hanya memejamkan mata. Aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya. Raihan berdiri di samping ranjang, tangannya tidak pernah lepas menggenggam jemariku. Aku bisa merasakan genggamannya semakin erat setiap kali dokter menemukan luka baru. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi sampai akhirnya dokter menarik napas panjang. Beliau menatap Raihan lebih dulu sebelum berbicara. Katanya, sebagian luka memang masih baru, tetapi sebagian lainnya sudah berulang kali sembuh lalu terluka kembali. Artinya, kekerasan itu bukan baru terjadi malam ini. Aku perlahan menutup mata. Kalimat itu seperti membuka semua rahasia yang selama ini berusaha kusimpan rapat. Raihan menoleh ke arahku. Tatapannya penuh rasa bersalah. Dengan suara yang bergetar, ia bertanya sejak kapan semua itu terjadi. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengusap pelan punggung tangannya. Aku takut. Bukan takut dimarahi, melainkan takut melihat hatinya hancur. Beberapa saat kemudian, aku mulai bercerita. Aku menceritakan hari pertama saat sikap mertuaku berubah. Aku menceritakan bagaimana setiap hari aku belajar tersenyum agar ia tidak pernah merasa bersalah selama bertugas. Aku menceritakan bagaimana aku selalu berdoa agar ia pulang dalam keadaan selamat. Semua itu keluar begitu saja. Tanpa kusadari air mataku terus mengalir. Raihan hanya diam. Namun aku melihat air mata mulai jatuh dari wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis. Ia berkali-kali meminta maaf. Katanya ia terlalu percaya kepada orang yang selama ini paling ia hormati. Katanya ia gagal menjadi suami yang mampu melindungiku. Aku menggeleng pelan. Aku mengatakan bahwa tidak ada satupun kesalahan yang ia lakukan. Semua ini memang sengaja disembunyikan darinya. Kalau saat itu aku berkata jujur, aku takut ia meninggalkan tugasnya. Aku tidak ingin namanya tercoreng hanya karena memikirkan aku. Mendengar jawabanku, Raihan justru menangis semakin keras. Dokter yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan kami perlahan membuka komputer di meja pemeriksaan. Beliau terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Lalu beliau bertanya kepadaku, apakah beberapa bulan lalu aku pernah datang ke rumah sakit ini sendirian? Aku langsung terdiam. Tanganku mulai dingin.
Aku tidak menyangka dokter itu masih mengingat wajahku. Beliau membuka sebuah berkas lama, kemudian menatap Raihan. Katanya, ada satu hal yang seharusnya diketahui sebagai suami. Dadaku terasa sesak. Aku buru-buru menggeleng pelan. Aku berharap dokter itu tidak melanjutkan ucapannya. Namun semuanya sudah terlambat. Dokter berkata bahwa sekitar 4 bulan lalu aku pernah datang dalam keadaan pendarahan hebat. Saat itu kandunganku tidak berhasil diselamatkan. Ruangan mendadak sunyi. Raihan membeku. Tangannya yang menggenggam jemariku perlahan terlepas. Ia menatapku dengan wajah yang sama sekali kehilangan warna. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin bertanya. Namun, tidak ada satu kata pun yang mampu keluar. Aku akhirnya menangis sejadi-jadinya. Dengan suara terbata-bata, aku mengaku bahwa saat itu usia kandunganku baru memasuki bulan ketiga. Aku sebenarnya sudah membeli baju bayi kecil. Aku juga sudah menyimpan hasil USG. Aku ingin menjadikan semuanya sebagai kejutan saat Raihan pulang nanti. Namun, semua rencana itu hancur dalam satu malam. Aku bercerita bahwa hari itu iparku marah karena mengira aku menyembunyikan uang kiriman Raihan. Ia mendorongku hingga aku terjatuh menghantam tangga. Malam itu juga aku mengalami pendarahan. Mertuaku tidak mau membawaku ke rumah sakit. Katanya aku hanya berpura-pura agar dikasihani. Aku baru bisa pergi ke rumah sakit keesokan paginya setelah memohon kepada tetangga untuk mengantarku. Namun semuanya sudah terlambat. Bayi kami tidak berhasil diselamatkan. Aku memilih menyimpan semuanya sendiri. Aku tidak ingin Raihan kehilangan semangat saat menjalankan tugas negara. Aku ingin ia pulang dengan bangga, bukan dengan rasa bersalah. Begitu mendengar semua itu, Raihan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bahu tegap yang selama ini selalu kulihat penuh keberanian kini bergetar hebat. Beberapa saat kemudian ia berlutut di samping ranjang. Ia memelukku sangat erat sambil terus mengucapkan maaf. Aku belum pernah melihat seseorang menangis sepedih itu. Dokter dan perawat yang berada di ruangan itu hanya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka penderitaan yang kusimpan ternyata jauh lebih besar daripada luka-luka yang terlihat di tubuhku. Beberapa menit kemudian, setelah emosinya mulai sedikit tenang, Raihan perlahan menghapus air matanya. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang anak yang sedang kecewa kepada orang tuanya, melainkan tatapan seorang suami yang baru saja mengetahui bahwa keluarganya sendiri telah merenggut istri dan calon anaknya. Dengan suara pelan, tetapi sangat tegas, ia menggenggam tanganku sekali lagi. Kita tidak akan kembali ke rumah itu malam ini. Aku mengangguk pelan. Namun aku belum tahu keputusan yang sudah disiapkan Raihan untuk tengah malam nanti akan mengubah hidup semua orang untuk selamanya. Malam semakin larut. Setelah dokter mengizinkanku pulang, Raihan tidak membawaku ke rumah orang tuanya. Ia mengantarkanku ke sebuah hotel kecil yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Hotel itu sederhana, tetapi bagiku terasa jauh lebih hangat daripada rumah yang kutinggali selama berbulan-bulan. Begitu masuk ke kamar, Raihan langsung menyalakan pemanas air. Ia mengambil handuk hangat lalu duduk di hadapanku. Dengan sangat pelan, ia membersihkan sisa lumpur yang masih menempel di kakiku. Aku hanya memandang wajahnya. Selama kami menikah, baru malam itu aku melihat Raihan begitu diam. Bukan karena marah, melainkan karena sedang menahan rasa bersalah yang begitu besar. Sesekali ia berhenti, tangannya bergetar ketika melihat luka-luka yang mulai berubah kebiruan. Aku mencoba tersenyum agar ia tidak semakin sedih. Namun, senyumku justru membuat matanya kembali berkaca-kaca. Tak lama kemudian, ponsel Raihan berdering. Nama ibunya muncul di layar. Ia tidak langsung mengangkatnya. Telepon itu terus berbunyi berkali-kali. Baru pada panggilan keempat, Raihan menekan tombol jawab. Aku tidak bisa mendengar suara di seberang sana, tetapi dari wajah Raihan, aku tahu ibunya sedang marah. Beliau rupanya baru menyadari bahwa aku sudah tidak berada di depan rumah. Dengan suara tenang, Raihan hanya mengatakan bahwa aku bersamanya, tidak lebih, tidak kurang. Beberapa detik kemudian terdengar suara ibunya meninggi, hingga aku yang duduk cukup jauh masih bisa mendengarnya samar-samar. Beliau berkata bahwa aku sengaja memfitnah keluarga sendiri. Beliau juga mengatakan aku pandai berpura-pura menangis agar dikasihani. Aku spontan menundukkan kepala. Tanpa kusadari, air mataku kembali menetes. Namun, kali ini Raihan tidak lagi diam. Dengan suara yang tetap tenang, ia mengatakan satu kalimat yang membuat ruangan mendadak sunyi. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia langsung menutup telepon.
Tidak lama kemudian, ponselnya kembali berdering. Kali ini ayahnya yang menelepon. Raihan memilih mematikan ponselnya. Ia meletakkannya di atas meja tanpa sedikit pun mengubah ekspresi wajahnya. Lalu ia berdiri. Perlahan ia membuka tas ransel yang sejak tadi dibawanya. Dari dalam tas itu ia mengeluarkan sebuah map berwarna hitam. Aku baru menyadari, sejak datang menolongku tadi malam, map itu tidak pernah lepas dari tangannya. Aku memandangnya dengan bingung. Raihan duduk di sampingku. Ia membuka isi map itu satu persatu. Ada beberapa lembar fotokopi sertifikat, surat dari bank, dan beberapa dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak begitu mengerti isi semuanya. Yang ku tahu, wajah Raihan terlihat semakin mantap. Ia menatapku sambil menggenggam tanganku. Katanya, malam ini ia harus menyelesaikan sesuatu. Bukan karena dendam, tetapi karena ia tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban setelah aku. Aku sempat memintanya menunggu sampai pagi. Aku takut emosinya masih terlalu tinggi. Namun, Raihan hanya menggeleng pelan. Ia berkata bahwa keputusan ini sebenarnya sudah lama ia simpan. Hanya saja ia tidak pernah menyangka harus menggunakannya dengan cara seperti ini. Aku semakin bingung. Selama ini Raihan tidak pernah bercerita apapun kepadaku. Ia lalu tersenyum tipis. Katanya, ada satu rahasia yang bahkan aku sebagai istrinya belum pernah tahu. Beberapa tahun sebelum kami menikah, ayahnya pernah mengalami masalah keuangan yang sangat besar. Saat itu, Raihan baru beberapa tahun menjadi tentara. Hampir seluruh gajinya habis untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Aku terdiam mendengarnya. Raihan tidak melanjutkan ceritanya. Ia hanya berkata bahwa semua jawabannya akan aku ketahui besok pagi. Setelah itu ia berdiri. Ia mengenakan kembali jaket yang tadi dipakainya. Aku langsung meraih tangannya. Jujur saja, aku takut membiarkannya pergi sendirian. Aku khawatir kemarahan mertuaku justru membuat keadaan semakin buruk. Raihan tersenyum lembut. Ia mengusap kepalaku seperti biasanya. Katanya, aku tidak perlu takut lagi. Mulai malam itu tidak akan ada lagi yang bisa menyentuhku. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Namun entah kenapa, aku juga merasakan firasat lain. Seolah-olah malam itu akan menjadi malam terakhir keluarganya tinggal dengan tenang di rumah tersebut. Raihan keluar dari kamar hotel seorang diri. Aku hanya bisa memandang punggungnya hingga pintu tertutup perlahan. Sekitar 30 menit kemudian, ponselku yang selama ini disimpan Raihan tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak kukenal. Dengan ragu aku mengangkatnya. Suara tetanggaku terdengar terburu-buru. Beliau berkata bahwa Raihan baru saja datang ke rumah orang tuanya. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, justru suasananya sangat sunyi. Tetapi semua orang yang melihat mengatakan wajah Raihan malam itu jauh lebih menyeramkan daripada orang yang sedang marah. Beliau hanya masuk ke dalam rumah sambil membawa sebuah map hitam. Sekitar 10 menit kemudian, Raihan keluar lagi. Sebelum pergi, ia hanya mengucapkan satu kalimat kepada kedua orang tuanya. Besok pagi jangan pergi kemana-mana. Ada tamu yang ingin bertemu kalian. Setelah mengatakan itu, Raihan langsung pergi tanpa menoleh sedikit pun. Tetanggaku mengaku belum pernah melihat mertuaku kehilangan warna wajah seperti malam itu. Aku mematikan telepon dengan tangan yang masih gemetar. Aku sama sekali belum tahu siapa tamu yang dimaksud Raihan. Namun untuk pertama kalinya aku melihat harapan mulai menggantikan rasa takut yang selama ini menguasai hidupku. Aku hampir tidak memejamkan mata semalaman. Setiap kali menutup mata, wajah mertuaku selalu terbayang. Entah mengapa, bukan lagi rasa takut yang memenuhi pikiranku. Justru aku penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Raihan. Menjelang pukul 8 pagi, pintu kamar hotel terbuka. Raihan masuk sambil membawa 2 bungkus sarapan hangat. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Ia meletakkan makanan di atas meja lalu memintaku makan lebih dulu. Aku tidak sanggup menelan apapun. Yang ingin ku ketahui hanya satu. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Raihan duduk di depanku. Ia tersenyum tipis lalu berkata bahwa hari ini semua kebohongan akan berakhir. Belum sempat aku bertanya lagi, ponselnya berdering. Ia melihat nama yang muncul di layar, kemudian langsung mengangkatnya. Suara di seberang terdengar sangat formal. Setelah percakapan singkat itu selesai, Raihan menoleh kepadaku. Ia memintaku ikut bersamanya. Sekitar 30 menit kemudian, kami tiba di depan rumah yang selama ini menjadi tempat paling menakutkan dalam hidupku. Namun pagi itu suasananya sangat berbeda.
Di depan rumah sudah terparkir beberapa mobil. Ada mobil notaris, ada mobil dari pihak bank. Beberapa orang berpakaian rapi sedang berdiri sambil membawa map-map dokumen. Beberapa tetangga mulai berkumpul di pinggir jalan. Semua ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aku berjalan di samping Raihan. Tanganku masih menggenggam lengannya. Begitu mertuaku melihat kami datang, beliau langsung berlari menghampiri Raihan. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menyalahkanku lagi. Beliau mengatakan aku telah mencuci otak anaknya. Katanya, semua luka di tubuhku hanyalah sandiwara. Aku hanya menunduk. Kali ini aku tidak ingin menjawab apapun. Biarlah kenyataan yang berbicara. Notaris kemudian meminta semua orang masuk ke ruang tamu. Suasana menjadi sangat tegang. Beberapa lembar dokumen mulai dikeluarkan dari dalam map. Ayah mertuaku tampak masih percaya diri. Beliau bahkan sempat berkata bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengusirnya dari rumah itu. Notaris hanya mengangguk pelan. Kemudian beliau membuka sertifikat rumah. Beliau membacakan nama pemilik yang tertera di sana. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Nama yang disebut bukan nama ayah mertuaku, bukan pula nama ibu mertuaku, melainkan nama suamiku, Raihan. Ayah mertuaku langsung berdiri. Beliau berulang kali mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Rumah itu dibangun dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Beliau bahkan menuduh dokumen itu palsu. Notaris dengan tenang memperlihatkan seluruh riwayat kepemilikan rumah. Saat itulah rahasia yang selama ini disimpan Raihan akhirnya terbuka. Beberapa tahun lalu, ayah mertuaku diam-diam kecanduan judi. Awalnya hanya mencoba. Lama-kelamaan seluruh tabungan keluarga habis. Belum puas sampai di situ, beliau mulai meminjam uang ke sana-sini. Sampai akhirnya sertifikat rumah dijadikan jaminan pinjaman. Rumah itu hampir disita. Saat mengetahui semuanya, Raihan yang baru beberapa tahun menjadi tentara langsung mencairkan seluruh tabungan hasil penugasannya. Uang yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan untuk masa depannya sendiri habis, hanya untuk menyelamatkan rumah orang tuanya. Namun, pihak bank memberi satu syarat. Karena seluruh pelunasan dilakukan oleh Raihan, kepemilikan rumah harus dialihkan menjadi atas namanya. Saat itu, Raihan tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Ia sengaja membiarkan kedua orang tuanya tetap tinggal di sana agar harga diri mereka tidak hancur di depan tetangga. Mendengar penjelasan itu, aku langsung menoleh ke arah suamiku. Air mataku kembali jatuh. Selama ini aku tidak pernah tahu pengorbanan sebesar itu. Ironisnya, rumah yang diselamatkan Raihan dengan seluruh tabungannya justru menjadi tempat aku disiksa setiap hari. Ayah mertuaku mulai gemetar. Beliau mencoba mendekati Raihan dengan suara lirih beliau mengaku menyesal. Katanya semua itu memang berawal dari kebiasaan bermain judi yang tidak mampu dihentikannya. Katanya ia malu mengakui semuanya kepada anaknya sendiri. Namun penyesalan itu datang terlambat. Raihan tetap berdiri tenang. Tanpa meninggikan suara sedikit pun, ia mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan kesalahan ayahnya karena pernah kecanduan judi. Tetapi ia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang telah menyiksa istrinya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Saat semua orang masih terpaku, seorang polisi masuk bersama dua anggotanya. Beliau memperkenalkan diri dengan sopan, kemudian menjelaskan bahwa mereka datang untuk menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang disertai hasil visum dari rumah sakit. Wajah iparku langsung berubah pucat. Ia mulai mundur beberapa langkah. Polisi kemudian meminta keterangannya. Di saat yang sama, dua tetangga yang selama ini hanya menjadi saksi diam ternyata maju ke depan. Mereka mengaku sudah lama melihat perlakuan keluarga itu terhadapku. Selama ini mereka tidak berani berbicara karena takut. Kini mereka memilih mengatakan yang sebenarnya. Aku memandang mereka satu persatu, tidak ada sedikit pun rasa marah di dalam hatiku. Justru aku bersyukur akhirnya ada orang yang berani membuka suara. Saat suasana mulai sedikit tenang, Raihan kembali membuka map hitam yang sejak semalam selalu dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah terlihat kusam, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku membukanya perlahan. Tanganku langsung bergetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang ujung-ujungnya hangus terbakar. Aku mengenali tulisan tanganku sendiri. Ternyata tidak semua suratku habis menjadi abu. Raihan menemukannya semalam di dekat tungku pembakaran belakang rumah. Beberapa surat berhasil ia selamatkan. Ia membacanya satu persatu sepanjang malam. Di setiap lembar, aku selalu menulis kalimat yang sama. Aku tidak pernah menyalahkannya. Aku hanya berharap ia pulang dengan selamat.
Begitu membaca kalimat itu lagi di hadapan semua orang, mata Raihan kembali dipenuhi air mata. Sementara kedua orang tuanya hanya mampu menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan yang bisa mereka ucapkan karena seluruh kebohongan mereka akhirnya runtuh dalam satu pagi. 2 bulan telah berlalu sejak hari yang mengubah hidupku. Aku dan Raihan kini tinggal di rumah dinas sederhana yang disediakan untuk keluarga prajurit. Rumahnya tidak besar, tidak semewah rumah yang dulu kutinggali bersama mertuaku. Namun, setiap sudutnya memberiku sesuatu yang selama ini tidak pernah kumiliki, rasa aman. Setiap pagi aku terbangun tanpa suara bentakan. Tidak ada lagi langkah kaki yang membuatku ketakutan. Tidak ada lagi wajah yang selalu mencari kesalahanku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa membuka jendela kamar tanpa rasa cemas. Aku bisa menghirup udara pagi sambil tersenyum, dan semua itu terasa seperti sebuah keajaiban. Raihan juga berubah. Setiap selesai bertugas, ia selalu berusaha pulang lebih cepat. Kalau melihatku sedang memasak, ia langsung mengambil alih pekerjaan yang bisa dibantunya. Kadang ia mencuci piring, kadang menyapu halaman, kadang hanya duduk menemaniku minum teh sambil bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi di markas. Ia seperti sedang berusaha mengembalikan semua waktu yang pernah hilang. Suatu sore saat kami sedang merapikan lemari pakaian, Raihan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sejak pindahan belum pernah kubuka. Kotak itu sebenarnya sudah lama kusimpan, namun aku belum pernah memiliki keberanian untuk melihat isinya lagi. Raihan mengangkat kotak itu perlahan lalu menatapku. Aku hanya mengangguk pelan. Tangannya membuka tutup kotak dengan hati-hati. Di dalamnya masih tersimpan sepasang kaos kaki bayi yang belum pernah dipakai. Sebuah topi rajut berukuran sangat kecil, hasil USG yang mulai memudar, dan sebuah surat yang kutulis berbulan-bulan lalu. Surat itu belum pernah kuberikan kepada Raihan. Aku memang sengaja menyimpannya sebagai kejutan. Tanganku mulai gemetar ketika Raihan membuka lipatan surat itu. Ia membacanya perlahan. Di dalam surat itu kutulis bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Aku juga menulis betapa bahagianya aku membayangkan kami bertiga menunggu kepulangannya setelah tugas selesai. Belum sampai akhir surat, suara Raihan mulai bergetar. Ia tidak sanggup melanjutkan bacaannya. Air matanya menetes tepat di atas kertas yang sudah mulai menguning. Ia memeluk kotak itu begitu erat, lalu memandangku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Katanya selama ini ia selalu bermimpi menggendong anak pertamanya. Namun ternyata tanpa ia sadari anak itu sudah lebih dulu pergi. Aku menggenggam kedua tangannya. Pelan-pelan aku menggeleng. Aku mengatakan bahwa tidak ada gunanya kami terus hidup di dalam penyesalan. Bayi kami memang tidak sempat lahir ke dunia, tetapi cinta kami sebagai orang tua tidak pernah ikut hilang. Raihan memelukku. Kami menangis bersama, bukan lagi karena marah kepada masa lalu, melainkan karena akhirnya kami bisa saling berbagi rasa sakit yang selama ini kupikul sendirian. Beberapa minggu setelah itu, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kami. Saat kubuka, aku melihat kedua mertuaku berdiri di depan pagar. Wajah mereka jauh berbeda. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Rambut ayah mertua tampak mulai memutih. Tubuh ibu mertua juga terlihat jauh lebih kurus. Beliau membawa sebuah tas kain kecil dengan suara lirih. Mereka meminta izin untuk masuk. Aku menoleh kepada Raihan. Ia mengangguk pelan. Kami mempersilakan mereka duduk. Beberapa saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Suasana terasa sangat sunyi. Sampai akhirnya ibu mertua mengeluarkan isi tas yang dibawanya. Beliau meletakkan kartu ATM milik Raihan, buku tabungan, beberapa perhiasan milikku yang selama ini hilang, dan sebuah amplop berisi uang. Dengan tangan gemetar, beliau berkata bahwa semua itu adalah sisa uang yang masih bisa mereka kumpulkan. Beliau tahu benda-benda itu tidak akan mampu mengganti semua luka yang pernah kuberikan. Namun, beliau ingin mengembalikan apa yang memang bukan haknya. Aku hanya memandangi semua barang itu, tidak ada sedikit pun rasa ingin membalas. Tidak ada lagi kebencian yang tersisa. Yang kurasakan justru kelelahan. Aku sudah terlalu lelah menyimpan amarah. Ibu mertua kemudian menangis. Beliau meminta maaf untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada Raihan. Beliau mengaku selama ini terlalu menutup mata terhadap semua kesalahan yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ayah mertua ikut menundukkan kepala. Dengan suara pelan, beliau mengatakan bahwa satu kebiasaan buruknya telah menghancurkan seluruh keluarganya. Raihan tidak langsung menjawab. Ia memandang kedua orang tuanya cukup lama lalu berkata pelan, "Ayah, Ibu, aku tetap anak kalian.
Itu tidak akan pernah berubah. Tapi mulai hari ini batasnya harus jelas. Istriku adalah keluarga yang wajib kulindungi. Tidak akan ada lagi siapapun yang boleh menyakitinya. Suasana kembali hening. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya tangisan yang terdengar memenuhi ruang tamu. Sebelum pulang, ibu mertua menghampiriku. Beliau menggenggam kedua tanganku. Katanya beliau tidak meminta agar aku melupakan semua yang pernah terjadi. Beliau hanya berharap suatu hari nanti aku bisa hidup tanpa terus dibayangi luka itu. Aku mengangguk pelan. Aku memaafkan mereka bukan karena mereka pantas mendapatkannya, melainkan karena aku tidak ingin membawa beban itu sepanjang sisa hidupku. Namun, memaafkan bukan berarti mengulang kesalahan yang sama. Aku memilih menjaga jarak, dan Raihan menghormati keputusan itu. Malam harinya kami duduk berdua di teras rumah dinas. Hujan kembali turun deras. Persis seperti malam ketika hidupku berubah. Aku menatap tetesan hujan yang jatuh satu persatu. Dulu hujan membuatku merasa sendirian. Kini hujan justru mengingatkanku pada malam ketika Allah mengirimkan seseorang untuk menyelamatkanku. Seseorang yang sejak awal tidak pernah berhenti mencintaiku. Raihan menggenggam tanganku lalu tersenyum. Kita memang kehilangan banyak hal, tapi mulai malam ini kita bangun semuanya lagi bersama. Aku membalas senyumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa pulang. Bukan karena rumah yang kutempati, melainkan karena akhirnya aku berada di tempat yang membuatku merasa dicintai, dihargai, dan tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan.